Ya. Jadi kita ini banyak sekali meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi kita sering menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulnya. Ya, sekarang Bapak bisa hitunglah seberapa banyak sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diikuti oleh umat Islam. Ya, sangat sedikit, Pak. Ya, hanya dalam persoalan-persoalan ibadah mungkin ya. Salat, zakat, haji, puasa, ya. Tetapi dalam hal-hal yang lebih artinya terkait dengan persoalan-persoalan muamalah, ya, di mana Quran mengatur, kemudian di mana sunnah-sunnah beliau juga banyak sekali dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan hukum, dalam persoalan sosial kemasyarakatan, dalam persoalan budaya. Ini aja kita, kalau kita lihat hari ini kita sudah masuk ke dalam jebakan sebenarnya ya. Karena Nabi juga pernah mengatakan la tabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Konsekuensi kita dalam bersyahadat ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mengandung tanggung jawab sebenarnya, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan yang tanpa makna ya, tapi mengimani Allah tentu mengimani seluruh isi Al-Qur'anul Karim dan tunduk kepada apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian mengimani kenabian dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu pun juga mengandung tanggung jawab bahwa kita wajib semaksimal mungkin, semampu kita untuk berikhtiar dalam beritiba, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya. Kita tahu bahwa sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tidak hanya dalam persoalan-persoalan ibadah. Mungkin dalam persoalan-persoalan ibadah kita sudah terbiasa ya melakukan itu, tapi yang hari ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam adalah dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, umat Islam memang hari ini banyak melupakan ya, dan memang sengaja dibuat lupa oleh musuh-musuh Islam tentang sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hal-hal muamalah, dalam hubungan antar manusia, ya, dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan habluminan nas. Ya, misalnya dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan sosial kemasyarakatan, dalam persoalan politik, dalam persoalan hukum dan seterusnya. Hampir seluruhnya itu ditinggalkan oleh umat Islam. Ya, padahal tidak kalah wajibnya dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Ya, jadi wajibnya kita mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dalam seluruh aspek kehidupan, tidak boleh dipilih-pilih. Ya, tidak boleh dipilah-pilah juga. Ya, jadi baginda Nabi kan berwasiat, ya, taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah, kitab Allah wa sunnata rasulih, dan sunnah-sunnah rasulnya. Maksudnya sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi itu merupakan kewajiban besar yang hari ini banyak dilupakan oleh umat Islam, ya, yaitu mengikuti apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, dalilnya banyak sekali. Ya, kalau mau disebutkan bisa ratusan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang wajibnya kita mengikuti
sunnah-sunnah beliau, karena di dalam kesepakatan para ulama juga, dan tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat bahwa sumber hukum dalam Islam, sumber aturan dalam Islam setelah Al-Quranul Karim ya sunnah-sunnah beliau, ya sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam seluruh aspeknya tentunya, bukan hanya dalam persoalan ibadah. Ya, salah satu yang menjadi dalil di sini disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kalian ambillah, dan apapun yang dilarang ya oleh Rasul tinggalkanlah. Jadi ini menjadi salah satu dalil yang sangat mudah untuk dipahami ya. Di sini ada kata wa ma atakumur rasul, artinya apapun ya. Wa ma itu artinya apapun, apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu ya, fakhuduhu, ambillah. Maksudnya ya harus diambil sebagai jalan hidup kita. Ya, wa ma nahakum anhu, dan apapun yang dilarang olehnya kepada kalian fantahu, maka tinggalkanlah. Ya, jadi ini dalil yang sangat mudah untuk dipahami bahwa tidak ada sebenarnya pilihan bagi umat Islam jalan lain ya untuk mendapatkan keselamatan kehidupan baik dunia maupun akhirat ya, agar tidak tersesat sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi tadi, kecuali mengambil seluruh sunnah-sunnah beliau dalam seluruh persoalan kehidupan. Bahkan dalam kaitannya dengan hadis yang dengan ayat yang lain ya sebagai dalil tentang hal ini, jadi dalam surat Al-Imran ayat 31 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi untuk berkata kepada kita ya, kepada umatnya, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian cinta kepada Allah ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ini kata-kata atau kalimat yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar untuk disampaikan kepada umatnya, ya, kepada kita. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih ya, Maha mencintai, Maha Penyayang. Ya, jadi ini adalah menjadi satu dalil bahwa bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sejauh mana ya seseorang itu mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sejauh mana umat itu mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, itulah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i itu menyatakan adalah sebuah kedustaan besar, ya, kebohongan besar ketika seseorang menyatakan dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya, tapi tidak berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, ya, sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Imam Syafi'i mengatakan demikian, Pak. Jadi ketika seseorang itu mengatakan dia cinta Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah sebuah kebohongan besar, sebuah kedustaan besar. Dan ini kalau saya lihat tanpa disadari ya, mungkin itu banyak terjadi hari ini di tengah-tengah umat Islam. Ya, jadi kita ini banyak sekali meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, tapi kita sering menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulnya. Ya, sekarang Bapak bisa hitunglah seberapa banyak sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diikuti oleh umat Islam. Ya, sangat sedikit, Pak. Ya, hanya dalam persoalan-persoalan ibadah mungkin ya, salat, zakat, haji, puasa. Ya, tetapi dalam hal-hal yang lebih artinya terkait dengan persoalan-persoalan muamalah, ya, di mana Quran mengatur, kemudian di mana
sunnah-sunnah beliau juga banyak sekali dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan hukum, dalam persoalan sosial kemasyarakatan, dalam persoalan budaya. Ini aja kita, kalau kita lihat hari ini kita sudah masuk ke dalam jebakan sebenarnya ya. Karena Nabi juga pernah mengatakan la tabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Ya, sungguh kalian itu akan mengikuti sunnahnya ya orang-orang sebelum kalian. Ya, shibran bi shibrin. Shibran bi shibrin itu sehasta demi sehasta, artinya sehasta itu dari sini ke sini ya. Kemudian waziroan biziroin, dan sejengkal demi sejengkal, ya mungkin kurang lebih selangkah demi selangkah gitu. Ya, kemudian para sahabat bertanya, al Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan dengan orang-orang sebelum kami itu adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan faman, siapa lagi? Gitu. Jadi ini memang sudah pernah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu masa di mana umat Islam itu mengikuti sunnah-sunnah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka kalau kita bisa lihat hampir seluruh aspek kehidupan yang terkait dengan persoalan muamalah, kita ini mengikuti sunnah mereka. Ya. Ekonominya kita mengikuti mereka. Ya. Ekonomi ribawi kan ekonomi mereka. Kemudian politiknya kita mengikuti sunnah-sunnah mereka, ya. Islam tidak mengenal sistem politik yang sekarang diterapkan oleh mayoritas umat Islam hari ini, yaitu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Kemudian hukum-hukumnya, ya kita tidak mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi dalam persoalan-persoalan hukum. Ya, yang hari ini diikuti oleh umat Islam, ya, khususnya di Indonesia, ini adalah hukum-hukum warisan penjajah, Pak, kalau kita mau sadar. Jadi penjajahnya sudah kita usir memang iya, tapi hukum-hukumnya KUHP itu kan peninggalan mereka semua yang sampai hari ini masih diterapkan. Ya memang tidak mudah ya untuk sekali lagi selalu saya katakan ini mau tidak mau kita harus terima hidup di zaman yang seperti ini. Ya, tapi dalam persoalan keimanan, jangan sampai kemudian ada di dalam benak kita untuk melakukan pembenaran sedikit pun terhadap hukum-hukum yang datangnya bukan dari Islam. Karena ini persoalan akidah. Ya, ini persoalan akidah. Kan di buku ini dan di pekan lalu juga kita sudah bahas ya bahwa kita tidak boleh membedakan ayat, ya. Yang satu dengan yang lain. Semua ayat dalam Al-Quran itu harus kita imani dan harus kita akui kebenarannya. Ya, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan kita imani betul itu kan. Setiap bulan Ramadan kita lakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi ada ayat lain yang berbunyi hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum qisas. Ya. Tidak boleh kemudian kita mengimani yang satu tentang puasa, kemudian kita mengingkari ayat yang membahas tentang kisos misalnya. Atau ayat yang berbicara tentang sanksi atas pencurian. Ya. Allah katakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Ini hukum Allah ini. Ya, tentu melalui proses persidangan, melalui proses pembuktian, dan negara yang berhak, ya perorangan tidak berhak melakukan kisos, melakukan potong tangan tidak berhak. Organisasi jamaah tidak berhak. Yang berhak, yang berwenang untuk menerapkan hukum-hukum Allah ini sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi dan para khulafaur rasyidin, ya sebuah negara yang menerapkan hukum-hukum Islam, ya. Dan bahwa hari ini kita memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala di zaman di mana kita tidak diatur oleh syariat Islam, keimanan kita tidak boleh luntur, Pak. Bahwa tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum-hukum Allah. Ya, kalau kita meyakini ada hukum-hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah, itu bisa melunturkan keislaman seseorang. Bahaya, Pak. Ya. Ya udah kita alami kehidupan yang seperti ini, ya. Tapi
harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa hukum-hukum Allah adalah yang terbaik. Hukum-hukum Allah adalah yang benar. Ya. Selain hukum-hukum Allah tidak benar, kita harus punya keimanan yang seperti itu. Harus itu, Pak. Karena itu ayat Al-Quranul Karim. Karena itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi maka ditegaskan kemarin di dalam kitab ini juga bahwa haram hukumnya kita mengikuti jalan hidup, ya, mengikuti aturan-aturan kehidupan yang dibuat oleh manusia. Ya, apalagi manusia-manusia itu adalah manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini kan ditegaskan bahwa haram hukumnya kita mengikuti aturan-aturan hukum, misalnya yang dibuat oleh Voltaire. Voltaire itu pencetus ide-ide kebebasan yang bahkan lalu sudah kita bahas. Ya, dia yang menciptakan istilah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sering disampaikan itu pejuang-pejuang hak asasi manusia itu freedom of religion, kebebasan beragama, itu istilahnya keren Pak. Tapi itu peraturan yang rusak itu Pak. Karena apa? Dalam prinsip kebebasan beragama itu seseorang boleh keluar masuk agama, seseorang bahkan boleh tidak beragama. Ya, itu istilah kebebasan beragama, atau di dalam istilah mereka adalah freedom of religion. Jelas ini adalah pemikiran yang batil, ya. Apalagi dia bukan orang yang beriman kepada Allah, dia orang kafir, dia ahli filsafat. Ya, jadi prinsip-prinsip kebebasan yang sering disampaikan itu jauh dari ajaran-ajaran Islam, ya. Kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, maka mereka tidak mengenal halal haram, itu tidak mengenal. Masa yang begini mau diikuti gitu, oleh umat Islam? Ya, haram hukumnya kita mengikuti aturan-aturan seperti itu. Kemudian di sini disebutkan juga Montesquieu. Montesquieu itu pencetus demokrasi modern. Ya, jadi demokrasi itu ada satu istilah yang bahkan para ulama menyebutkan itu syirik akbar. Ya, istilah yang sering kita sebut Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, jelas dalam prinsip Islam tidak bisa seperti itu. Ya, memang ini satu hal yang sekali lagi tidak boleh. Artinya kita tidak bisa menolak. Hari ini kita diatur oleh hukum-hukum seperti ini. Tapi tetap dalam keimanan kita, dalam keyakinan kita, tetap bahwa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah yang terbaik, ya, yang benar, gitu ya. Kemudian ada Karl Marx. Jadi Karl Marx itu lebih rusak lagi ini. Ini orang yang anti agama, anti Tuhan, yang pencetus ajaran sosialis komunis. Ya, hari ini banyak yang ngikuti ini di Indonesia. Ya, kalau bapak-bapak paham, ya, meskipun KTP mereka Islam, gitu kan, tapi bagaimana mereka membenci agama, bagaimana mereka membenci ulama, bagaimana mereka menghina Islam, menghina baginda Nabi Muhammad SAW, itu kelihatan sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang menganut pemikiran-pemikiran anti agama, anti Tuhan, ya, yang diajarkan oleh Karl Marx ini. Ya, termasuk mengikuti aturan-aturan agama-agama selain Islam. Ya, di sini disebutkan Yahudi, Nasrani, dan juga agama-agama buatan manusia seperti agama Hindu, Buddha, Qadianiyah, Konghucu, dan sebagainya. Ya, jadi haram hukumnya. Karena ini semua terkait dengan akidah. Ya, termasuk ideologi yang Bapak mungkin pernah mendengar istilah kapitalisme, sekulerisme, feminisme, dan seterusnya. Yang belakangnya isme itu bahaya itu. Karena isme itu menyatakan pemahaman. Di situ ada unsur akidah. Ya. Feminisme, kapitalisme, sosialisme, sekulerisme itu prinsip-prinsip kehidupan atau aturan-aturan kehidupan yang dibuat oleh manusia. Yang haram hukumnya, ya, haram hukumnya mengambil maupun mengimaninya, ya, apalagi mengimani kebenarannya. Nauzubillah min dzalik. Karena itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini memang kita diatur oleh hukum-hukum seperti itu. Ya, ini tidak bisa kita hindari. Sekali lagi ya sudah, tidak ada, artinya yang kita bisa lakukan ya menyimpan ketidakridhoan itu dalam hati. Itu penting, Pak. Ya, karena ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran itu kufur. Ya.
dalam hati ini harus ada rasa ketidakridhoan. Jadi harus tidak ridho kita. Hati kita nanti akan ditanya, ya, ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terhadap apa yang kita alami, apa yang kita yakini, semuanya nanti akan ditanya, ya. Jadi ya memang ada hal-hal yang harus kita ikuti, tapi dalam hati kita tidak boleh ridho. Ya, karena kalau misalnya nih Pak ya, mohon maaf ya, kayak pajak gitu ya. Pajak itu kan memang sesuatu yang kalau dalam Islam itu sebenarnya diharamkan. Riba, katakanlah di bank, ya, riba itu kan haram semua kan. Tapi kan kita nggak bisa menghindar. Kita kan nggak bisa menghindar Pak. Nah, kalau nggak bayar pajak motor nggak bisa jalan. Ya harus dibayar, ya. Tapi sekali lagi hati kita itu tetap harus meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik, hukum yang lebih benar bagi kita umat Islam, yaitu hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Ya, jadi sekali lagi bahwa makna keimanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah sejauh mana kita mengikuti atau beritibar kepada apa-apa yang beliau sunnahkan. Ya, makanya kita juga harus sering-sering istighfar, Pak. Ya, karena kita juga sering berdosa sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari karena banyak sunnah-sunnah beliau yang kita tinggalkan. Ya, budaya misalnya. Sekarang ini budaya anak-anak kita, ya, budaya generasi muda kita yang banyak sekali mencontoh apa yang dia lihat di TV, itu budaya-budaya yang sebagian besar bertentangan dengan akidah Islam. Ya, bagaimana cara berpakaian, bagaimana mereka berhubungan antara lawan jenis dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang dalam pandangan Islam merupakan budaya yang batil, ya, yang tidak boleh sebenarnya. Tapi ya itu tadi makanya saya katakan bahwa kita memang harus sering-sering beristighfar dan kita hayati betul, ya, ayat di dalam suratul Fatihah itu ketika kita meminta hidayah, ya, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan kepada kita untuk benar-benar kita ini diluruskan dalam akidah ini, ya, dihindarkan dari akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Ya, baik.